tentang materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul ya, bisa bertemu walaupun masih dalam situasi pandemik. Karena ini ada dua kampus, UNJ dan UNG Gorontalo yang secara demografis ya, secara demografi letaknya berjauhan, maka kuliah kita full kita lakukan secara daring. Oke, ini untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang analisis vektor. Untuk biodata singkat saya sudah saya sampaikan minggu sebelumnya, jadi nggak perlu saya ulang. Insya Allah nanti materi kuliah akan saya upload di sini. Silakan, materi PowerPoint sudah saya share. Materi kuliah videonya nanti akan saya share juga di channel YouTube. Ini yang kemarin untuk presensinya, untuk yang hari ini nanti saya cek di akhir aja. Nah, kita awali dengan tujuan. Tujuannya apa? Jadi tujuan yang kita harapkan mungkin sebelum kita masuk pada kuliah ini, saya yakin materi vektor, analisis vektor itu sudah tidak asing bagi Anda semuanya. Karena ini materi yang sudah dibahas sejak SMP, bahkan dilanjutkan di SMA ataupun SMK. Nah, hari ini ya kita akan mereview. Mungkin ada yang mengulang materi tentang vektor, baik yang ada di SMA, atau mungkin ada sesuatu yang baru. Sehingga mungkin Anda yang masih merasa belum familiar dengan materi tentang analisis vektor, harapannya setelah mengikuti kuliah ini, Anda bisa menjadi lebih jelas. Nah, dengan kejelasan ini, Anda bisa meningkatkan kompetensi. Karena mata kuliah fisika medan elektromagnetik merupakan mata kuliah dasar keahlian, harapannya mata kuliah ini nanti bisa menjadi materi pendukung dalam Anda memahami kompetensi di bidang keelektroan. Jadi, kompetensi utama yang dibutuhkan Anda adalah sebagai mahasiswa teknik elektro, kompetensi hard skill terkait dengan ke teknik elektroan. Nah, salah satu mata kuliah yang menjadi dasar yaitu adalah fisika, matematika, statistik, dan lain sebagainya. Mata kuliah ini adalah fisika medan elektromagnetik, itu menjadi dasar bagi Anda semua, bagi kita sebagai calon engineer, terutama di bidang electrical, untuk dapat memahami fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan bidang keteknik elektroan. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi materi tentang analisis vektor. Pada materi ini, insya Allah nanti akan saya membahas konsep vektor. Mulai dari pengertiannya, sifatnya, operasinya, manipulasi besaran fisiknya nanti seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah yang namanya pembahasan tentang vektor selalu berkaitan dengan perhitungan matematis. Oleh karena itu, sangat penting nanti kita memahami tentang ilmu dasar terkait dengan matematika, terkait dengan logika, terkait dengan perhitungan-perhitungan matematis, terkait dengan rumus, dan lain sebagainya. Kenapa kita belajar tentang analisis vektor? Aplikasi medan elektromagnetik
sebagian besarannya dan cukup banyak itu yang menggunakan analisis vektor. Sehingga dengan kita memahami analisis vektor diharapkan kita dapat mudah dalam mempelajari gejala-gejala medan elektromagnetik. Sehingga di sini kita nanti akan membahas materi tentang vektor. Mulai dari konsep vektornya seperti apa, ya, notasinya bagaimana, operasinya, contoh kasus, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Bicara tentang analisis vektor, maka di sini ada dua kata. Yang pertama itu analisis. Apa itu yang dimaksud dengan analisis? Ada yang tahu nggak kira-kira? Analisis itu apa? Mbak Nur Cahaya, kira-kira analisis itu apa, Mbak? Mbak Nur Cahaya, silakan. Atau yang lain? Mas Rahmat, apa sih yang dimaksud dengan analisis? Kemarin sudah saya jelaskan. Tingkatan berpikir itu ada mengetahui, memahami, menerapkan, dan menganalisis. Silakan, Mbak. Ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Analisis itu adalah seperti mengamati aktivitas objek atau mendeskripsikan. Baik, ya. terima kasih. Analisis itu adalah mengobservasi, ya, mendeskripsikan. Ada yang mau menambahkan? Silakan, Mas Rahmat. Apa sih analisis? Ya. Kemarin tingkatannya ada mengetahui, memahami, mengaplikasikan. Nah, di sini menganalisis. Mas Kadir, silakan. Apa kira-kira? Menganalisis itu apa? Atau Mas Arief Zulfahmi, apa kira-kira yang dimaksud dengan menganalisis? Supaya kita familiar dengan kata itu. Karena ini seringkali kita gunakan. Belum ada yang tahu? Tadi Mbak Nur ya yang sudah menjawab. Nah, saya jelaskan. Menganalisis adalah mengurai. Mengurai. Ibaratnya kalau Anda bermain layang-layang, benangnya Anda gulung, karena cepat ya Anda narik layang-layangnya, maka layangan itu menjadi ruwet. Gimana cara supaya benang yang ruwet tadi agar kita bisa gulung dengan baik? Maka diperlukan langkah untuk mengurai. Nah, mengurai itu sama dengan menganalisis. Mencari akar masalahnya, ya, agar nanti ini bisa kita ketahui. Oh, ternyata yang ini itu tempatnya di sini. Yang ini di sana. Kalau kita ubah di sininya, hasilnya seperti ini. Ini namanya mengurai atau menganalisis. Untuk bisa menganalisis, kita perlu mengetahui dulu. Kita harus observasi. Nah, di sini yang akan kita analisis adalah vektor. Apa itu vektor? Nanti kita akan bahas. Nah, jika kita bicara tentang vektor, maka kita juga tidak bisa meninggalkan istilah skalar. Ini teman satu perjuangan. Seperti Anda ini ya, dari UNG, Mas Ishar dengan Mas yang dari UNG ya, Mbak Aryani, itu teman satu angkatan. Mas Rahmat dengan Mas Nazi, teman satu angkatan. Itu tidak bisa dipisah. Sama dengan vektor dengan skala. Pembahasan vektor selalu mengkaitkan dengan skala. Demikian juga sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat, apa sih yang dimaksud dengan vektor? Secara umum, vektor didefinisikan sebagai ya,
besaran yang mempunyai arah. Nah, kenapa kita mempelajari vektor dan skalar ini? Pada pembahasan tentang medan elektromagnetik, besaran yang digunakan itu berkaitan dengan sesuatu yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Ada yang hanya mempunyai nilai, ada yang mempunyai nilai dan arah. Sehingga kita tidak bisa memilih. Yang juga kita akan membahas tentang operasi-operasi vektor pada bidang medan elektromagnetik. Nah, besaran-besaran di dalam aplikasi medan elektromagnetik itu menempati suatu ruang yang nanti dapat kita representasikan sebagai sebuah, contohnya apa? Misalkan muatan listrik. Muatan listrik ada di mana? Ada di penghantar. Penghantarnya bentuknya seperti apa? Nah, ini yang nanti akan kita pelajari. Contohnya apa? Pada prinsip kerja motor listrik. Di sana ada medan magnet. Di sana ada gaya Lorentz. Di sana nanti ada penghantar. Di sana nanti ada gap, ya. Di mana di situ saling berkaitan antara arus listrik, medan magnet, dan gaya Lorentz. Masing-masing ada yang mempunyai arah, ada yang tidak mempunyai arah. Sehingga nanti di sini kita perlu mempelajari. Nah, dalam besaran fisika kita nanti akan mengenal dua macam kuantitas atau besaran, yaitu vektor dan skalar. Nah, ini contoh gambarannya. Jadi kadang kita mempunyai sebuah kuantitas, ya. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu tentang skalar. Apa yang dimaksud dengan skalar? Skalar adalah suatu besaran yang hanya dicirikan oleh nilainya saja, atau besarnya, atau magnitudonya, tanpa mempunyai arah. Nah, skalar itu merupakan kuantitas yang dapat dijelaskan melalui apa? Melalui angka. Karena dia mempunyai nilai, maka besarannya disebut besaran kuantitatif. Besaran yang mempunyai nilai berupa angka, tanpa dimensi. Besaran skalar tidak akan berubah apabila ya dia berada dalam sebuah koordinat. Karena tidak ada arahnya, berbeda dengan vektor. Contohnya apa? Contohnya muatan listrik. Muatan listrik itu tidak mempunyai arah. Sehingga dia mau berada dimanapun, ya tetap nilainya. Karena tidak ada arahnya. Berbeda dengan medan magnet, berbeda dengan medan listrik, berbeda dengan gaya yang dia merupakan besaran yang mempunyai arah. Nah, nanti kita bahas di contoh-contoh kasus. Misalkan di kaidah tangan kanan, bagaimana kita menentukan arah gaya. Kalau arah arusnya mengikuti arah, ya, searah dengan jari telunjuk, ya, medan magnetnya, arahnya itu searah dengan 3 jari yang tegak lurus dengan jari telunjuk tadi, maka arah gayanya kemana? Ini yang membedakan, ya. Contoh yang lain adalah jarak. Jarak itu di mana-mana, ya jarak itu skalar. Tidak ada namanya jarak itu vektor, karena tidak ada arah.
Jarak antara Jogja ke Jakarta itu skalar. Mau dihitung dari manapun, jarak dari Jogja ke Jakarta itu selalu sama. Energi itu skalar. Energi yang digunakan untuk memindahkan suatu benda dari tempat A ke B itu skalar. Massa itu skalar, karena tidak punya arah. Tapi kalau berat itu vektor, karena dia punya arah. Kekuatan itu skalar. Kelajuan, ya, kalau kelajuan ini ada arahnya ya. Suhu itu skalar. Waktu itu skalar. Volume itu skalar. Usaha juga skalar. Suhu itu dimanapun ya sama ya. Tidak punya arah. Nah sekarang kita lihat besaran skala. Ada jarak. Simbolnya S, satuannya meter atau milimeter atau kilometer. Itu merupakan besaran skala. Karena tidak terpengaruh oleh arah. Kecepatan itu juga skalar. Kecepatan sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Maka ya, percepatan, perubahan kecepatan persatuan waktu. Usaha, gaya dikalikan jarak. Energi, ini juga skala. Dan besaran-besaran yang lainnya. Punya nilai tapi tidak punya arah. Nah, besaran yang kedua adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor berbeda dengan besaran skalar. Besaran vektor itu dicirikan oleh nilainya atau besarnya atau magnitudonya dan arahnya. Nah, di sini ada arah ya. Seperti di sini. Ini vektor P. Nilainya di sini itu adalah dari titik 0 sampai ke titik P. Vektor Q dari titik 0 sampai ke titik R ya. Ini R bukan Q ya. Itu punya arah. Nah, contohnya apa sih besaran yang mempunyai besar dan punya arah? Berat. Berat berbeda dengan massa. Kalau massa itu skalar, kalau berat itu adalah vektor. Karena berat itu arahnya ke bawah, karena ada gaya gravitasi. Yang kedua, gaya. Gaya itu ada arahnya. Gaya dorong. Saya mendorong sebuah benda. Saya menarik sebuah benda, arahnya berbeda. Elektron bergerak yang menghasilkan sebuah gaya. Gayanya apa? Gaya putar. Itu nanti berbeda. Sehingga motor bisa putar kanan, bisa putar kiri. Kecepatan medan listrik ya, medan magnet, kuat medan listrik, gravitasi, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini contoh ya. Kalau jarak itu adalah skalar, kalau di sini perpindahan, dia masuknya adalah vektor. Karena dia bisa berpindah. Perpindahannya kemana? Ke depankah, ke kiri, ke kanan, ke utara, ke selatan, ke sumbu E, ke sumbu Y, sumbu Z, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kecepatan. Ini kecepatan, ya, ini bergantung ini kecepatannya kemana. Percepatan juga sama, dia punya arah. Gaya punya arah. Ini gayanya kemana? Sebuah benda yang punya massa M, ya, diberikan gaya F, arahnya ke kanan. Dengan percepatan A, maka di sini akan muncul berapa persamaannya. Ini teorema dari Newton. Berikutnya adalah momentum. Momentum juga punya arah. Dan besaran-besaran yang lain. Ini adalah untuk besaran vektornya. Nah, sekarang bagaimana kita menggambarkan atau menotasikan vektor? Secara umum, ya, vektor itu dapat dituliskan dengan huruf kapital
atau dengan menggunakan huruf kecil atau huruf biasa, tetapi di sini dikasih garis atas. Yang pertama, kita bisa menuliskan vektor dengan huruf besar tebal seperti ini. Misalkan vektor A, vektor B, vektor P, vektor Q, vektor Z, dan lain sebagainya. A itu namanya. Atau kita bisa menuliskan vektor dengan menuliskan garis di atasnya. Di beberapa referensi ada yang menuliskannya diberi garis, ada panahnya. Ada yang tidak. Nah, silakan ya. Untuk kemudahan di dalam penulisan, kalau di dalam komputer menuliskan yang ada seperti ini akan agak susah. Lebih mudah menuliskan yang pakai huruf kapital. Nah, vektor nanti bisa digambarkan lewat berbagai macam cara. Nanti akan kita bahas. Yang kedua ada vektor satuan. Gimana menuliskan vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang besarnya 1, arahnya sesuai dengan sumbu koordinat. Apabila berada di koordinat kartesius, berarti nanti ada sumbu vektor ke arah koordinat. Ke arah X, ke arah Y, dan ke arah Z. Nah, kita bisa tulis dengan berbagai macam cara. Vektor dapat direpresentasikan juga dengan grafik. Dengan panjang dan arah panahnya. Nah, seperti apa representasinya? Ya. Ini tadi yang saya jelaskan tentang vektor satuan. Vektor yang terletak di dalam sebuah koordinat, itu koordinat kartesius, koordinat tabung maupun koordinat bulat, dia punya vektor satuan. Yang paling umum ya nanti kita gunakan koordinat kartesius. Koordinat kartesius ada 2, yaitu yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kita nanti banyak berhubungan dengan koordinat 2 dimensi maupun 3 dimensi. Baik menggunakan koordinat kartesius, tabung maupun bulat. Sebagai contoh di sini ada sebuah vektor ya yang terletak pada koordinat 3 dimensi. Misalkan di sini P. Dia berada pada posisi X, Y, dan Z. Maka dia punya vektor satuan. Ke arah sumbu X, ke arah sumbu X itu ada di sini. Ke arah sumbu Y ada vektor satuan. Dan ke arah sumbu Z. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas pada materi berikutnya tentang sistem koordinat. Nah, penulisan vektor satuan dapat kita jelaskan pada ya simbol seperti ini. Kalau di koordinat kartesius kita kenal ada AX, AY, dan AZ. Pada koordinat tabung kita kenal ada AP, AT, dan AZ. Ya. Di koordinat bulat ya kita kenal dengan koordinat yang ini terkait dengan vektor satuan. Nah, bagaimana merepresentasikan sebagai sebuah vektor satuan? Vektor satuan ya dalam arah-arah vektor dapat ditentukan dengan membagi nilai absolutnya. Jadi kita bisa tuliskan vektor satuan A itu ya sama dengan vektor A dibagi dengan nilai mutlak dari nilai vektornya. Di mana nilai mutlak dari A sama dengan akar dari, kalau di sini terletak di koordinat kartesius, kita tuliskan sebagai akar AX, AY. AX kuadrat plus AY kuadrat. Nah, ini adalah untuk vektor satuannya. Nah, sekarang kita lihat untuk penggambaran vektor. Penggambaran vektor dapat kita tuliskan dalam bentuk gambar seperti ini, yaitu ada garis yang mempunyai arah. Contohnya di sini vektor A
Panjang garisnya dari titik P ke titik Q, arahnya itu ke kanan. Titik P disebut sebagai titik pangkal, Q disebut sebagai titik ujung, tanda panah itu menyatakan arah, sedangkan panjangnya vektor itu adalah PQ yang dapat kita hitung panjang dari vektornya ini. Karena ini arahnya ke kanan, maka di sana hanya searah dengan sumbu X. Kalau ke atas searah dengan sumbu Y. Itu kalau di dalam 2 dimensi. Nah, penulisan vektor bisa menggunakan notasi-notasi ya. Tadi sudah saya jelaskan pakai huruf tebal bisa, pakai huruf miring juga bisa, pakai huruf kecil yang di atasnya dikasih garis juga bisa. Ada yang menuliskan pakai garis, ada yang menuliskan garis ada panahnya, ada yang menuliskan caping. Ini sama. Di beberapa buku dituliskan beberapa macam cara di dalam penulisan vektor. Nah, sekarang operasi vektor. Operasi vektor dapat kita gambarkan dengan berbagai macam teknik. Apa saja? Pertama, kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Misalkan di sini saya punya vektor A dan punya vektor B. Kalau vektor A saya jumlahkan dengan vektor B, maka untuk mendapatkan vektor A ditambah B, di sini saya gambarkan sebagai vektor R, maka saya dapat menggunakan cara yang pertama yaitu menggunakan jajaran genjang. Nah, sehingga di sini vektor A ditambah dengan vektor B, ya, di sini vektor B-nya, ini pakai cara jajaran genjang, sehingga saya bisa mendapatkan vektor R sama dengan A plus B. Selain dengan menggunakan jajaran genjang, saya juga bisa menggunakan teknik yang kedua, yaitu dengan cara segitiga. Yang ketiga, bisa kita menggunakan poligon untuk vektor yang jumlahnya lebih dari 2. Dan cara yang keempat, kita bisa mengurai vektor ke arah sumbu koordinatnya. Nah, di sini saya bisa melakukan perhitungan dengan mengurai di sini. Berapa panjang dari vektor, ya. Berapa nanti besarnya vektor, itu nanti dapat kita hitung dengan rumus seperti ini. Sampai di sini sudah bisa difahami semuanya? Atau ada yang mau ingin disampaikan? Silakan. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Ya, silakan. Boleh. Sangat boleh. Tadi di bagian besaran skalar, itu kan ya, tadi tertulis kecepatan kan, Pak? Nah, setahu saya yang di besaran skalar itu kelajuan, Pak. Soalnya kan perpindahan per waktu kan, Pak. Nah, itu kelajuan. Kalau kecepatan tuh maaf, kalau kelajuan itu jarak per waktu, kalau kecepatan itu perpindahan per waktu. Iya, betul ya. Ini tadi harusnya yang skalar itu kelajuan ya. Kalau kelajuan, kalau tadi di vektor itu kecepatan ya. Terima kasih Mas ya. Jadi Oke, Pak. Yang kecepatan itu masuk vektor ya, karena dia di sini ada arahnya. Termasuk percepatan ya, ada arahnya. Gravitasi itu kan percepatan bumi, arahnya ke bawah. Terima kasih ya masukannya. Ya, itu. Pak. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada. Kalau ada langsung. Sekarang masuk di operasi vektor. Nah, ini operasi vektor tadi bisa menggunakan berbagai macam teknik. Misalkan saya punya vektor seperti yang ada di gambar, vektor A. Ya. Ini mohon maaf nih, agak kalau saya sentuh agak sensitif ini layarnya. Ini misalkan saya punya vektor A. Sensitif. Vektor A seperti ini, ya. Vektor B arahnya ke bawah, vektor C ke kiri, vektor D ke kiri bawah, dan vektor E ke atas.
maka di sini saya bisa menggambarkan operasi-operasi vektor. Operasi yang pertama adalah penjumlahan. Saya bisa menjumlahkan operasi A ditambah B. Berapa nilai A ditambah B? Maka kita bisa menggambarkan ya A ditambah B ya dengan menggunakan tadi teknik segitiga, bisa menggunakan jajaran. Kalau di sini tidak diketahui komponen-komponen dari masing-masing vektor, kita tidak bisa menggunakan uraiannya. Nah, kita dapat gambarkan tadi ya, vektor ini ya, A ke kiri ditambah dengan B-nya ke bawah. Maka vektor A plus B sama dengan teknik segitiga kita bisa menggambarkan. Berarti dari A menuju B, ini adalah vektor A plus B-nya. Nah, ini adalah vektor A plus B. Yang kedua, vektor D tambah E tambah A. Ini D yang ke bawah di sini, ke kiri bawah, ditambah dengan E, ditambah dengan A. Ke kiri bawah di sini, naik ke atas, setelah itu ke kanan. Nah, maka di sini ya nilai dari D plus E plus A. Yang berikutnya C plus B plus A ya. C ke kiri ditambah B, B-nya ke bawah, sehingga nanti kita bisa tentukan ya, dan lain sebagainya. Sudah bisa dipahami ini untuk ya, operasi vektor penjumlahan. Penjumlahan saya kira tidak terlalu sulit ya. Nah, berikutnya adalah operasi untuk ini contoh lain ya, contoh lain. Ini ada vektor A, ini ada vektor B. Ini cara menggunakan segitiga, yang ini adalah cara menggunakan jajaran ginjal. Maka kita bisa mendapatkan cara yang sederhana. Vektor A yang arahnya ke atas ke kanan, ditambah dengan vektor B yang arahnya ke kanan, maka hasilnya ditambah adalah vektor A plus B. Demikian juga yang cara jajaran genjang sama ya. Kita membuat arahnya ke bawah B, nah kita membuat bayangannya sehingga nanti di sini arah vektor A plus B-nya yang sisi diagonal. Ini operasi vektor yang pertama berupa penjumlahan. Nah, berikutnya adalah operasi pengurangan. Operasi pengurangan itu dapat kita lakukan dengan operasi pendambahan yang dibalik. Jadi misalkan di sini ada vektor A ya, arahnya ke atas kanan, Oke, di tempat saya ada gangguan, mohon maaf ini ya. Saya tahu nih sound sistemnya tiba-tiba. Suara saya bisa didengar nggak ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini ada komentar macet di apa namanya mic-nya. Oke, kita lanjutkan. Untuk vektor A dan vektor B, operasi pengurangan vektor A terhadap vektor B, atau dapat saya tulis A minus B, dapat saya gambarkan dengan konsep yang sama, yaitu dengan segitiga dan juga dengan jajaran ginjal. Nah, caranya bagaimana? Tinggal dibalik ya. Kalau B itu arahnya ke kanan, maka minus B itu berarti sama dengan vektor yang panjangnya B tetapi arahnya kebalik. Demikian juga sama halnya dengan A. Vektor
A yang arahnya kebalik itu maka dinamakan sebagai vektor minus A. Sehingga nanti operasi A minus B berarti sama dengan vektor A di sini ditambah dengan vektor minus B. Kalau B itu arahnya ke kanan, di sini berarti minus B arahnya ke kiri. Sehingga untuk resultannya itu adalah vektor A minus B. Demikian juga nanti kalau kita B minus A. Berarti nanti ke kanan ditambah dengan minus A. Minus A, A-nya ke atas, di sini berarti tambahnya adalah ke bawah. Sehingga di sini adalah muncul B minus A. Ini B, ya. Ini minus A. Sehingga di sini adalah B minus A. Arahnya ke sini ya. Nah, ini adalah beberapa ya cara untuk melakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Nah, sekarang kita lihat sifat dari vektor. Jika ada dua vektor A dan B, vektor A dan B dikatakan searah jika apa? Vektor B dan vektor A dikatakan searah jika sudutnya dia adalah 0 derajat. Misalkan saya punya vektor AB dan punya vektor CD. Karena di sini sudutnya dia searah, maka dia dikatakan searah atau sudutnya sama dengan 0. Arahnya sama di sini. Arahnya ke atas. Nah, vektor yang searah boleh mempunyai nilai yang sama atau nilai yang berbeda. Yang kedua, vektor yang arahnya berlawanan, misalkan vektor A dan vektor B, ya, ini mempunyai sudut sebesar 180 derajat. Sedangkan vektor yang tegak lurus mempunyai sudut sebesar 90 derajat. Nah, sehingga nanti di dalam analisis vektor kita bisa mengetahui sifat-sifat vektor ini. Apakah vektor itu searah, apakah berlawanan, atau dia tegak lurus, atau dia membentuk sudut tertentu. Misalkan sudut alfanya sama dengan 30, mungkin bisa 60, mungkin bisa 120, dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa ditangkap semuanya? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, ini yang tadi yang pakai jajaran genjang, sekarang pakai segitiga. Sama saja caranya. Ini vektor A ditambah dengan vektor B. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kalau vektornya lebih dari 2. Cara yang paling mudah kita bisa menggunakan poligon atau segi banyak. Misalkan di sini saya punya vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Maka di sini apabila saya melakukan penjumlahan vektor A ditambah B, caranya sama pakai segitiga, ditambah C nanti cara pakai segi banyak, ditambah D. Maka di sini yang warna hitam itu adalah menyatakan vektor resultan. A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, silakan Anda boleh berlatih. Ini kita modifikasi. Misalkan A minus B ditambah C dikurangi D. Ini soal latihan. Yang berikutnya, B minus A dikurangi C ditambah D. Dan lain sebagainya. Ini kalau ada 4 vektor. Sehingga nanti Anda bisa berlatih ya dengan teknik yang menggunakan poligon. Nah, yang keempat itu cara dengan menggunakan menguraikan, menganalisis vektor ke dalam vektor satuannya. Jadi di sini
vektor yang terletak pada koordinat kartesius, kalau kartesiusnya 2 dimensi, kita uraikan menjadi komponen-komponennya. Nah, apa komponen dari vektor? Komponen dari vektor di sini ada komponen ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Karena di sini vektornya 2 dimensi terletak pada koordinat. Seandainya nanti terletak pada koordinat 3 dimensi, ya nanti kita uraikan menjadi arah 3 dimensi. Misalkan di sini ada vektor A dan vektor B. Maka vektor A dan vektor B bisa kita uraikan menjadi komponen-komponen ke sumbu X maupun ke sumbu Y. Yang pertama ada AX, ada AY, sedangkan vektor B itu ada BX dan ada BY. Nah, penulisan vektor nanti kita bisa menggunakan ya teknik mencari nilai panjangnya vektor dan mencari sudut yang dibentuk oleh vektor. Sehingga nanti kita bisa tuliskan dalam bentuk koordinat polar, ya. A sama dengan AX ke arah I plus AY ke arah J. Nah, ini arah ke sumbu X, ini arah ke sumbu Y. Sama, B juga sama, ya. Dituliskan dalam bentuk ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, berapa nilai dari AX? AX sama dengan vektor A dikalikan dengan kosinus pi. Ya, di sini. Ini karena membentuk sudut pi, maka dia dikalikan sudutnya. Nah, ini nanti akan kita bahas pada operasi ya vektor. Yaitu nanti ada operasi dot dan operasi cross. Berapa nilai BX? BX sama dengan B dikalikan dengan cos pi-nya. Demikian juga dengan AY dan BY. Nah, sekarang kita bisa lihat. Pada operasi A plus B, kita bisa tuliskan. A plus B kita bisa cari nilainya, yaitu sebesar nilai panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Panjang nilainya seperti apa? Kita bisa uraikan. Panjang dari sumbu X-nya apa dan panjang ke arah sumbu Y-nya. Atau kita bisa cari dengan menggunakan rumus ini, yaitu akar RX kuadrat plus RY kuadrat. Nah, selanjutnya di sini karena vektor dia punya arah. Arahnya kemana? Maka untuk arah vektor kita bisa cari dengan menggunakan persamaan trigonometri. Anda boleh menggunakan tangen ya ataupun yang lain ya. Sehingga kalau kita menggunakan tangen ya berarti sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B itu adalah arkes tangen dari RY per RX. R itu adalah vektor resultan dari vektor A dan vektor B. Sampai di sini bisa dipahami ya, untuk bagaimana menguraikan sebuah vektor. Nah, contohnya di sini. Misalkan saya mempunyai beberapa vektor di sini. Ada vektor F1 di mana dia membentuk sudut alfa yang letaknya dia di koordinat ya titik ini. Kalau kita uraikan ke arah sumbu X itu adalah F1 kosinus alfa. Kalau kita proyeksikan ke sumbu Y itu ada F1 sinus alfa. Vektor yang kedua adalah F2, arahnya ke sini. Ke kiri atas. Maka di sini kalau saya proyeksikan arahnya adalah ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada vektor F3. F3 letaknya searah dengan sumbu Y. Maka di sini sumbu X-nya 0. Yang ada hanya ke arah sumbu Y.
Nah, bagaimana untuk penguraiannya? Penguraiannya nanti kita bisa tuliskan di tabel. F1 ya, itu untuk gaya F-nya, ada F1, ada F2, ada F3. Kita uraikan ke arah sumbu X. Nah, untuk vektor F1 dia arahnya positif ke arah sumbu X. Sedangkan F2 karena dia arahnya menuju ke sumbu minus sumbu X, maka di sini ditulis minus F2 kosinus beta. Kalau mau dituliskan positif berarti sudutnya di sini. Berarti nanti 90 ya, atau 180 dikurangi beta. Nah, sedangkan ke arah sumbu X yang ketiga F3 itu 0 ya. Sedangkan ke arah sumbu Y ini ya rumusnya pakai sinus. Karena di sini arahnya ke bawah dia minus F3-nya. Sehingga nanti kita cari berapa nilai Fx-nya. Kita cari berapa nilai Fy-nya. Setelah itu kita cari nilai resultannya dengan rumus ini. R sama dengan sigma Fe kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Ya. Dan sudut yang dibentuk oleh ketiga vektor ini sama dengan arkes tangen dari sigma Fy dibanding dengan sigma F. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Untuk analisis vektor. Ya. Bisa dipahami semuanya di sini? Ada yang masih belum jelas? Nah, kita lihat contoh. Misalkan di sini ada sebuah muatan listrik. Muatan listriknya polaritasnya negatif atau disebut sebagai elektron bergerak ke arah sumbu Y. Sumbu Y berarti ke atas nih. Sejauh 20 satuan. Ini vektor elektron bergerak ya ke arah sumbu Y ya sejauh 20 satuan. Lalu bergerak ke arah sumbu X ya, sebesar 40 satuan. Berikutnya bergerak ke bawah ke arah sumbu Y sebesar 10 satuan. Nah, tentukan jarak perpindahan elektron tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jarak perpindahan dari elektron yang bergerak dari titik 0 ya, sejauh 20 satuan ke atas, 40 satuan ke kanan, dan selanjutnya 10 satuan ke bawah. Sehingga nanti kita bisa menarik kesimpulan. Di sini berarti jaraknya dari mana? Nah, ini jaraknya di sini. Sehingga nanti kita bisa lihat. Ini yang nanti akan kita cari. Ini yang dinamakan, ya. Kalau dia berpindah ke arah sumbu A, dia adalah vektor A. Di sini adalah vektor B-nya. Di sini ada vektor C, maka di sini kita dapat gunakan rumus ya bahwa resultannya R-nya atau D-nya itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Sehingga nanti kita bisa cari berapa ya panjang dari vektor D-nya. Nah, vektor D dapat kita tadi ya menggunakan pendekatan penguraian tadi, panjangnya di sini 20, di sini panjangnya 40, di sini panjangnya 10. Sehingga kita bisa cari berapa nilai D-nya ya dengan menggunakan rumus yang tadi. Sehingga diketemukan yaitu 10 akar 17 atau akar 1700. Akar 1700 dapat kita sederhanakan menjadi 10 akar 12. Nah, yang berikutnya tentang aturan operasi vektor. Ada beberapa aturan yang berlaku terkait dengan vektor. Yang pertama, operasi vektor berlaku hukum komutatif. Artinya apa? A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kalau saya punya vektor A dan punya vektor B, kalau saya tambahkan,
maka berlaku hukum komutatif. Hukum komutatif itu hukum kebalikan. Hukum komutatif tidak selalu berlaku di masalah-masalah tentang matematika maupun fisika. Contohnya begini, A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Kalau berlaku hukum komutatif seperti itu, enak sekali kan? Kalau berlaku hukum komutatif, A minus B sama dengan B minus A. Saya mau hutang di bank itu ya. Saya hutang di bank sama dengan bank hutang ke saya. Berarti impas. Ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah A ditambah B sama dengan B tambah A. Ini namanya hukum komutatif. Demikian juga untuk A kali B. Itu juga tidak berlaku. A kali B sama dengan B kali A. Kalau di dalam skalar berlaku A kali B sama dengan B kali A. Tetapi kalau di dalam vektor tidak berlaku demikian. Yang berlaku adalah hukum komutatif penjumlahan. Yang kedua, yang berlaku adalah hukum asosiatif. Apa hukum asosiatif? A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan A ditambah B di dalam kurung ditambah C. Hukum asosiatif yang berlaku hanya asosiatif untuk penjumlahan. Pengurangan berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Perkalian berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Nah, yang ketiga berlaku hukum asosiatif distributif, yaitu perkalian vektor dengan skalar. Apabila saya punya skalar R ditambah S, saya kalikan dengan bilangan vektor A tambah B, maka akan berlaku persamaan R dikalikan A plus B ditambah dengan S dikalikan dengan A plus B ditambah dengan RA, kok ditambah dengan RA, sama dengan RA, ya kan, ini dilepas kurungnya, ditambah RB, ditambah SA, ditambah SB. Nah, ini namanya hukum asosiatif distributif. Nah, sehingga nanti kalau kita mendapatkan ya kasus-kasus yang bisa kita sederhanakan, kita nanti bisa menggunakan aturan operasi vektor ini. Nah, ini untuk contoh soal ya. Nanti bisa Anda pelajari ya. Misalkan di sini ada sebuah vektor ya. Bukan sebuah, dua buah, ada vektor A dan vektor B. Di mana di sini vektor A itu terletak di koordinat kartesius, yaitu terletak di koordinat 2A ke arah sumbu X, 3A ke arah sumbu Y, dan A ke arah sumbu Z. Sedangkan vektor B itu adalah masing-masing jaraknya 1 ke arah sumbu X dan sumbu Y, dan arahnya berlawanan dengan sumbu Y dengan panjang 1. Dari sini nanti kita bisa menghitung berapa nilai A tambah B, berapa nilai A kurang B, berapa B tambah A, berapa B dikurang A. A ditambah B kalau kita hitung ketemunya sekian. A ditambah B kalau kita ini B ditambah A, bukan A tambah B ya. Ini B ditambah A. Maka di sini terbukti bahwa A tambah B sama dengan B ditambah A. Maka di sini terbukti bahwa vektor mempunyai aturan hukum komutatif. Sedangkan A minus B tidak sama dengan B minus A. Ini B minus A ini kebalik. Mohon maaf ya. Ini B minus A. Ya, di sini hasilnya beda. A dikurang B sama dengan AX plus 2AY plus 2AZ. Sedangkan B dikurang A adalah minus AX min 2AY minus 2AZ. Sehingga di sini tidak berlaku hukum komutatif pengurangan.
Oke, yang berikutnya adalah contoh untuk latihan. Nah, silakan nanti Anda kerjakan ya. Kita kerjakan sebentar ya. Untuk ini, silakan Anda kerjakan ya. Ada 2 buah vektor, yaitu vektor perpindahan muatan listrik ya. Di sini saya tuliskan vektor P ya, perpindahan dengan kecepatan 20 nanometer per second. Di sini saya tuliskan vektornya adalah F1 dan vektor F2 ya, itu di sini perpindahannya adalah 40 nanometer per second. Di mana kedua vektor ini membentuk sudut 60 derajat. Nah, pertanyaannya, berapa selisih kedua vektor ini? Nah, silakan Anda kerjakan ya untuk latihan. Saya kasih waktu berapa menit ya? 3 menit untuk mengerjakan ini. Tiga menit dari sekarang ya. Nah, ini dapat diselesaikan dengan cara yang tadi ya. Dengan cara kita menguraikan ya vektor F1 dan juga F2. Oke ya, ada yang sudah selesai? Mas Jovan Pratama, sudah selesai atau belum? Mas Indra Kurniawan, silakan. Masih menghitung, Pak. Belum, Pak. Belum selesai, Pak. Belum selesai ya, oke. 20 per akar 7, Pak. 20 per akar 7. 20 akar 7, 20 akar 7. 20 akar 7. Oke, kita bahas bersama ya. Oh. Nah, kita lihat di sini. Berapa selisih F1 dan F2 ya? Kita bisa cari di sini ya dengan menggunakan persamaan ya. Selisih dari F1 dikurang F2 sama dengan ya akar F12 ditambah dengan F22 dikurangi dengan F1 dikalikan F2 dikalikan akar 2 dikalikan dengan cos alfa. Cos alfa adalah sudutnya ini. Nah, kita lihat tadi ya. Untuk F1 berapa di situ? F1 adalah 40 ya. Berarti di situ ya akar dari 40 F12. Kita hitung semuanya, masukkan kosinus 60 derajat berapa? Kosinus 60 derajat adalah sama dengan 0,5. Berarti di sini sama dengan akar dari 1200. Nah, akar dari 1200 sama dengan 20 akar 3. Oke ya, ini untuk yang soal pertama. Nanti silakan Anda pahami ya. Sambil Anda perlahan-lahan dibaca di rumah lagi. Yang berikutnya, soal latihan. 2 buah vektor ya. F1 dan F2. Ini F1, di sini F2. Masing-masing sebesar 8 Newton dan 4 Newton. Kedua vektor membentuk sudut 120 derajat. Nah, berapa resultan dari kedua vektor tersebut? Nah, ini kita cari resultannya. Kalau mau digambarkan pakai cara segitiga juga bisa ya. Ini panjang vektor, yang pertama ke atas itu A-nya ke sana,
Setelah itu nanti arahnya, nah berarti ini resultannya di sini. Ini vektor F1, ini vektor F2. Nah ini F1 tambah F2. Nah kita bisa cari dengan persamaan di sini. Berapa panjang ya dari resultan kedua vektor ini sama dengan akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus akar dari 2 kali F1 kalikan F2 dikalikan kosinus. Nah, silakan nanti Anda dicari ya nilainya berapa. Yang berikutnya. Nah, ini sekarang ada beberapa vektor nih. Ada 5 buah vektor masing-masing A, B, C, D, dan E. Terletak pada koordinat kartesius seperti pada gambar di sampingnya. Ini gambarnya di sini. Ini gambar vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya ke kanan atas, vektor C, vektor D, vektor E. Oh ini harusnya X-nya yang ini ya, mohon maaf ini salah. Nah, berapa panjang dari masing-masing vektor? Ini panjangnya, ini sudah ada. Vektor A panjangnya 11, vektor B panjangnya 15, vektor C panjangnya 16, vektor D panjangnya 15, vektor E panjangnya 5 akar 3. Arahnya di sini. Arahnya di sini 0, ini 30, ini 120, ini 210, dan 270. Maksudnya arah di sini dari titik ini ya, dari titik asal. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung besar dan arah vektor resultannya. Ini boleh dari sini boleh kita pakai model poligon. Ke arah sumbu A ke kanan, lanjut ke arah sumbu B ke atas, setelah itu ke sumbu C, ya, setelah itu ke arah sumbu D, setelah itu ke bawah. Nah, ini kira-kira resultannya di sini. A tambah B tambah C tambah D ditambah E. Caranya seperti tadi ya, kita bisa hitung ya. Silakan nanti Anda kerjakan di rumah ya. Sebagai latihan lagi. Misalkan ada 3 buah muatan listrik, masing-masing A letaknya di titik 0,4, B letaknya di titik 2,0, dan C letaknya di minus 1,0. Muatan listrik A itu QA sebesar 3 mikrokulom, B itu adalah minus 2 mikrokulom, dan C 2 mikrokulom. Nah, di antara ketiga muatan ini menimbulkan gaya. Muatan itu kalau dia positif akan menimbulkan gaya apa? Positif dan positif menimbulkan gaya apa di sini? Positif dan positif menimbulkan gaya tolak-menolak. Positif dan negatif menghasilkan gaya tarik-menarik. Negatif dengan negatif menghasilkan gaya tolak-menolak. Sehingga di sini ada beberapa gaya. Carilah besar dan arah gaya total pada titik C, ya. Titik C di sini yang diakibatkan oleh muatan A dan muatan B. Ya. Di sini berarti C dia terpengaruh oleh vektor A dan vektor B. Karena C itu muatannya positif, muatan B itu negatif, muatan A itu positif. Maka di sini terhadap muatan A dia ada gaya tolak-menolak. Terhadap B ada gaya tarik-menarik.
Nah, berapa di sini untuk resultan arah gaya total ya pada titik C. Oke, silakan nanti Anda dikerjakan ya. Kalau belum bisa nanti kita bahas ya. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan ya. Minggu depan kita lanjutkan untuk operasi vektor yaitu operasi dot dan operasi cross dan juga nanti kita lanjutkan ke sistem koordinat. Sistem koordinat kartesius, sistem koordinat tabung dan sistem koordinat bola. Baik yang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Saya kasih kesempatan kepada semuanya. Mungkin ada yang belum jelas mau ditanyakan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan. Pak, ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Aryani. Cara pengambilan absennya gimana, Pak? Daftar hadir. Oh ya, untuk pengambilan absen nanti di terakhir ya. Nanti saya iya. presensi. Mulai hari ini dan seterusnya nanti saya presensi. Sebenarnya presensi tidak terlalu ketat juga nggak apa-apa. Kalau memang Anda tidak bisa kuliah ya nanti laporan saja ya bahwa tidak bisa kuliah alasannya apa. Kalau alasannya memang urgent mendesak ya nggak apa-apa tidak ikut kuliah. Tetapi kalau alasannya tidak urgent dan tidak mendesak itu nanti menjadi penilaian. Jadi memang kalau Anda terpaksa nggak bisa ikut, nggak apa-apa, 1-2 kali. Tapi kalau nggak bisa ikutnya kok sampai 5 kali, sampai 6 kali, kalau di aturan offline kuliah itu nilai tidak bisa dikeluarkan. Saya tidak bisa mengeluarkan nilai kalau presensi dari Anda kurang dari 75%. Itu aturan di UNJ. Saya kurang tahu kalau aturan di Gorontalo apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, karena ini online, maka saya memberikan kesempatan yang tidak bisa ikut kuliah nanti ya bisa lihat di video YouTube dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Silakan ada yang lain? Demikian tadi yang saya sampaikan terkait dengan materi analisis vektor. Semoga materi yang saya sampaikan ini ya bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari fisika medan elektromagnetik dan mata kuliah yang terkait dengan itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sebentar saya